Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah majelis ta'lim yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, nikmat darinya, kita dapat kembali melanjutkan kajian rutin kita di hari Ahad ba'dal asr dengan judul pembahasan kitab Sifatuz Zaujati Shalihah, sifat-sifat istri yang salihah. Kitab yang ringkas ini adalah karya dari seorang ulama besar masa ini, Syekh Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar hafidhahumullah ta'ala. Dan kita sudah membaca dari sifat yang pertama yang disebutkan oleh beliau hafidhahullah ta'ala. Beliau memulai dengan menyebut ayat di dalam surah An-Nisa, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas-salihat qanitat hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah." Maka wanita-wanita yang salihah, mereka adalah wanita-wanita yang tunduk, taat, continue di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dari segala apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang darinya. Dan ini dari sifat yang pertama, bagaimana dia menjaga hubungan dia kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua, pada penggalan dari ayat yang mulia ini, hafidhatun, mereka wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang menjaga, yang memelihara dari kehormatannya, hak-hak suaminya. Mereka perhatikan ketaatan dia kepada suaminya. Itulah hal yang diutamakan
untuk selalu dijaga, diperhatikan, baik ketika suaminya berada di sisinya atau tidak, dengan apa Allah Subhanahu wa taala menjaga untuk mereka. Maka ini dari yang mendasar di dalam pembahasan kitab ini, menjaga ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjaga hubungan dia dengan suaminya, ketaatan dia kepada suaminya itu harus senantiasa dia jaga. Kemudian kata hafizallahu taala, wa hadha yudhakkiruna bima ashartu ilaihi qabla qalil anna as-salah was-sadad kullahu bi taufiqillah wa taysirihi wa aunihi wa tasdiqi. Kata Allah Ta'ala, dan ini dari apa yang mengingatkan kepada kita seluruhnya terhadap apa yang beliau telah isyaratkan pada beberapa pembahasan beliau, bahwa kebaikan dan pengelurusan seluruhnya dengan taufik, kemudahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu disebutkan pada ayat yang telah kita bacakan, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Mereka wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang menjaga, yang memelihara dari kehormatannya, dari hak-hak suaminya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala jaga untuk mereka. Maka segala sesuatunya itu yang berkaitan dengan kebahagiaan di dalam hidup berumah tangga, ketika seorang wanita, seorang istri dia bisa menjaga kehormatannya, maka itu harus selalu diyakini kemudahan, pemberian taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dari hal yang penting untuk kita selalu mengingatnya. Kemudian kata hafizallahu taala, wa qad jaa fi hadzal ma'na ahaditsu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, minha ma rawahu Ibnu Hibban fi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza salatil mar'atu khamsa wa shamat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Wa rawal Imam Ahmad fi musnadihi min hadits Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza salatil mar'atu khamsa wa shamat shahraha wa hafidat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata beliau, dan sungguh telah datang yang semisal maknanya dengan ayat yang telah kita jelaskan tadi di dalam hadis-hadis yang amat banyak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bahwa wanita-wanita yang salihah, seorang istri yang salihah, maka mereka adalah wanita istri yang menjaga ketaatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taat kepada suami mereka. Ibnu Hibban rahimahullah taala, beliau meriwayatkan dalam sahihnya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsa," apabila seorang wanita dia salat 5 waktu, wa syahraha, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, dan dia menjaga dari kemaluannya, kehormatannya, wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka dia akan masuk ke dalam surga dari surga yang mana saja yang dia kehendaki. Dari riwayat hadis ini menegaskan makna dari ayat yang telah kita sebutkan dalam surah An-Nisa. Seorang wanita dia menjaga dari salat 5 waktunya, tentu tidak mendapatkan halangan haid, demikian juga dia berpuasa di bulan Ramadan. Kalau misalnya dia tidak ada halangan sehingga dia mendapatkan udzur untuk tidak berpuasa. Ini kaitannya dengan qanitat, wanita-wanita yang taat beribadah kontinu, menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa hasanat farjaha, mereka menjaga kemaluannya, kehormatannya, wa ta'at ba'laha, taat kepada suaminya. Ini wanita yang hafizatul ghaibi bima hafidallah. Dan ini semakin menegaskan bahwa wanita, seorang istri yang salihah, itu hendaknya dia selalu memperhatikan 2 ini. Hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kewajiban ibadah untuk dirinya, maka wajib dia tunaikan. Dia harus melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, hubungan dia terhadap suaminya. Bagaimana dia bergaul dengan suaminya di rumahnya. Ketika suaminya tidak berada di sisinya, maka harus dia menjaga kehormatannya. Harus dia memelihara dirinya, menjaga kemaluannya. Kemudian taat kepada suaminya. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia mampu menegakkan hal tersebut, maka sungguh dia akan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ini keutamaan bagi seorang wanita salihah. Kalau dia memperhatikan hal tersebut, jelas ya. Apalagi dia lengkapi dengan ibadah-ibadah yang sunnah, dari sholatnya, dari puasanya, maka ini semakin menambah keutamaan, kemuliaan bagi wanita itu. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala
meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita, seorang istri salat waktu dia jaga. Tapi ini tetap kita harus perhatikan ketika dianjurkan, diwajibkan kepada kita sebuah ketaatan, apalagi di sini salat, maka harus kita perhatikan. Yang pertama, syarat ketentuan ibadah itu diterima. Ibadah diterima harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang wanita, istri wajib dia perhatikan dari pelajaran-pelajaran yang bisa menjaga, memelihara keikhlasan niatnya, ketulusan dia di dalam beribadah. Dia harus belajar tentang akidah, bagaimana agar dia selamat dari kesyirikan, riya, sum'ah, ingin didengar, ingin disanjung, ingin ditempatkan pada posisi yang tinggi, senang apabila dia disebut-sebut, dibangga-banggakan. Maka harus pelajari itu agar dia bisa menjaga keikhlasannya di dalam beribadah. Ini syaratnya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan ilmu dari ibadah itu, salat waktu, maka ada ilmunya. Harus dia pelajari dari syarat-syarat salat itu. Ada wudu, bagaimana waktu, kemudian dia juga mempelajari dari arkanus shalah, rukun-rukun salat agar benar salatnya. Maka ini hal yang harus diperhatikan dari seorang wanita muslimah. Oleh sebabnya, ketika dia mendengarkan anjuran beribadah, kewajiban beribadah, maka harus ditanamkan dalam dirinya bagaimana dia jaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah tersebut harus sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah sering kita ingatkan. Demikian juga wasamat syahraha, ketika dia puasa di bulan Ramadan, maka hukum-hukum yang berkaitan bagi seorang wanita dari puasa di bulan Ramadan itu harus dia pelajari, harus dia ketahui. Jangan dia untuk memahami dari ilmu tentang puasa itu. Kemudian wahafidhat farjaha, ini hubungan dia dengan suaminya, dia jaga kehormatannya. Hal-hal yang tidak disenangi oleh suami, maka itu jangan dia lakukan. Ketika suaminya keluar dari rumahnya, kemudian ada yang dia wasiatkan untuk istrinya, maka itu harus dia jalankan nasihat dan wasiat itu. Jangan dia langgar. Suami tidak ada di rumahnya, maka dia tetap berada di rumahnya. Jangan dia keluar kecuali hal-hal yang memang diizinkan oleh suaminya dan perkara yang sifatnya hajat untuk dirinya, kebutuhan. Jelas ya? Nah, kalau sekarang ini mungkin dia tidak keluar, tapi dia bisa segala sesuatu yang ada di luar sana. Bahkan mungkin dia ahli dibandingkan orang yang di luar dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Dia lebih paham akan hal tersebut. Jadi seorang wanita muslimah, dia jaga kehormatan dirinya, dia jaga dirinya. Jelas ya? Dia harus cinta kepada suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar pengorbanan seorang suami. Dia keluar dengan niat ibadah, memenuhi dari hajat, kebutuhan, rizki yang dia cari untuk istri, untuk anak-anaknya. Kemudian seorang wanita
yang dia tidak menjaga kehormatannya, maka ini akan melukai, menghancurkan dari dirinya sendiri dan juga suaminya. Oleh sebab itu harus tersebut. Kemudian dia taat kepada suaminya. Harus dia taat kepada suaminya. Tapi ketaatan di sini adalah ketaatan yang sifatnya bukan maksiat, yang sifatnya bukan hal yang diharamkan. Jelas ya? Oleh sebab itu riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan sama sekali untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang mencipta. Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf, yang baik. Kalau ada suaminya mungkin masih merokok misalnya, ini kan hal yang diharamkan. Kemudian dia meminta kita untuk memberikan dari barang itu atau hal-hal yang haram yang lainnya, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepada hal tersebut, kepada itu. Tapi ingat, ketika dia menolak hal tersebut, maka harus dia perhatikan. Dia menolak dengan cara yang baik, lemah lembut. Dia berikan pelajaran kepada suaminya dengan cara yang baik. Jangan dia bentak suaminya atau katakan, kamu ini tiap hari kerja melakukan sesuatu yang haram, tidak takut dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya orang bisa menerima kalau dia diberikan nasihat yang seperti itu. Mungkin dengan cara yang lain, dengan cara yang lemah lembut. Jelas ya? Demikian pula seorang anak juga seperti itu. Kalau dia diperintah oleh kedua orang tuanya, maka dia lihat. Kalau hal itu adalah hal yang baik, wajib taat. Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau hal-hal yang diharamkan, maka tidak ada kewajiban. Bahkan wajib untuk dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan tersebut. Tapi dia tolak dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Jelas ya? Jangan dia bentak suaminya, dia tinggikan suaranya, dia menghardik, maka ini akan terjadi sesuatu yang mudaratnya lebih besar. Maka dia berhentikan hal tersebut. Ini ketaatan kepada Yesus. Jelas ya? Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan seseorang untuk sujud pada orang lain, maka sungguh saya akan memerintahkan seorang istri untuk dia sujud pada suaminya. Para ulama kita menjelaskan bahwa di dalam hadis ini terdapat betapa besar dari ketaatan seorang istri terhadap suaminya. Jelas ya, dia sujud kepada suaminya, tidak. Ini sebagai bentuk untuk menegaskan ketaatan seorang istri kepada suaminya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka ketika dia mampu mengamalkan, melaksanakan, memelihara dirinya dari kita jelaskan dari uraian hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wanita tersebut disuruh kepada, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu-pintu surga yang mana saja engkau kehendaki. Masya Allah ya, luar biasa keutamaan bagi para
wanita muslimah. Kemudian beliau, fahani'an lil muslimah bi hada al karim al-fadl al-amim wa alladhi wa'ada Allah subhanahu wa ta'ala bihi a'mal arba'atun ta'uddu al-mar'atu ala asabi' yadil wahida wa laysa asabi'il yadaini a'malun arba'atun idha hafadha 'alayha yuqalu laha yawm al-qiyamati udkhulil jannata min ayyi syi'ti. Maka kegembiraan bagi para wanita muslimah. Oleh sebab itu, ketika dia menjalankan ketaatan ibadah Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga kehormatannya, dia memakai jilbab, pakai cadar, diperintah oleh suaminya, dia taat. Jangan dia bersedih, jangan dia berkecil hati. Jelas ya? Kalau dia berjumpa dengan kawan-kawannya, mungkin banyak yang menyindir dirinya, ada komentar-komentar miring, hal yang negatif kepada dirinya, maka jangan dia terlalu larut dengan hal-hal yang merupakan komentar-komentar orang lain kepada dirinya. Harus dia yakin bahasanya itu adalah kemuliaan, kebahagiaan bagi dirinya kalau dia jalani dengan ikhlasan, kesabaran, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul billahi wa bi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, yaitu Al-Qur'an dan agama Islam itu, syariatnya, maka itu hal yang terbaik dari apa yang mereka kumpulkan dari orang-orang kufar. Maka kita bangga dengan agama kita. Ini keutamaan yang amat luar biasa, kebahagiaan bagi kita di kehidupan dunia, di kubur, dan di negeri akhirat. Jangan kita berkecil hati dengan hal itu. Kita jalankan dari syariat ini, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah kita laksanakan, kita amalkan, maka itu kemuliaan dan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kalian berkecil hati dan janganlah kalian bersedih. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mulia apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terpengaruh dengan ucapan dari sebahagian manusia yang menjelek-jelekan dari wanita muslimah, yang menganggap mereka ketinggalan zaman, keterbelakangan dalam pendidikan dan hal-hal yang lainnya. Hal tersebut dijadikan dari bunga-bunga kehidupan. Ada yang mengejek, ada yang memfitnah, ada yang membicarakan kita. Doakan dengan kebaikan agar mereka juga mendapat hidayah, supaya mereka tahu manisnya dan bahagianya ketika seorang wanita muslimah mengenal agamanya, menjalankan dari syariat Islam ini. Jelas ya? Maka ini merupakan kebahagiaan bagi mereka. Berbahagialah wahai para wanita muslimah dengan janji yang mulia ini, keutamaan yang menyeluruh, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada para wanita muslimah. A'mal arba'atun. Di dalam riwayat hadis ini cuma 4 amalan saja. Ta'uddu al-mar'atu ala sabi'il wahidah. Seorang wanita bisa dihitung 4 hal ini dengan menggunakan tangannya saja. Walaysa sabi'il yadain. Dia tidak menggunakan 2 tangannya. Karena cuma 4 amalan saja, 1 tangan sudah cukup. Yang pertama salat, yang kedua, yang ketiga jaga kehormatan, yang keempat taat kepada suami. Cuma 4 saja. Hal yang sedikit, tapi manfaatnya sangat banyak dan luar biasa. Keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan
sia-siakan di rumah. Kalau dia dengarnya, dia pahami ilmunya, maka segera dia amalkan hal tersebut. Jelas ya? Kemudian kata beliau, hafizahullah wa ala sabi'il yadain. A'mal arba'atun. Ini cuma 4 amalan saja. Jelas ya? Idza hafadha 'alaiha. Kalau dia selalu senantiasa menjaganya, memelihara dari 4 amalan ini. Apalagi kalau dia tambah dengan ibadah sunnah, ada sedekahnya, ada dia membantu dari meringankan beban dari kaum muslimin dan kaum muslimat yang lainnya, ada salat sunnahnya, ada puasa-puasa sunnahnya, dia tambah dengan ibadah umrah dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka ini akan lebih menambah keutamaan bagi wanita muslimah tersebut. Yuqaluha yaumul qiyamati, dikatakan di hari kiamat nanti disuruhkan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari surga yang mana saja yang engkau kehendaki. Jelas ya? Kemudian kata beliau, alayhi bil mar'ati an-nasihah li nafsiha an wa an tahtamma bihadhil hilal wa an tuwaffiq ala ada'i hadhil a'mal hifdhu salatiha wa hifdhu farjiha wa hifdhu li huquqi zawjiha litanala hadzal wa'dal mubaraka wal khairal amima fayuqalu laha yaumal qiyamah udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Oleh kata beliau taala, ini merupakan sesuatu yang harus diwujudkan bagi para wanita muslimah, nasihat untuk dirinya agar dia selalu memberikan nasihat motivasi pada dirinya untuk sifat-sifat yang mulia ini, agar dia menjadikan prioritas dalam kehidupannya. Dia jaga, dia selalu tunaikan dari amalan-amalan ini. Jelas ya? Maka ini adalah hal yang mesti harus dijaga. Dia jaga salatnya, dia jaga puasanya, dia jaga kemaluannya, kehormatannya, dia jaga hak suaminya, agar dia mendapatkan janji yang berkah, kebaikan yang menyeluruh yang dikatakan bagi dirinya di hari kiamat nanti, masuk ke dalam surga dari pintu-pintu surga yang mana saja engkau kehendaki. Jelas ya? Ini keutamaan yang amat luar biasa bagi para wanita muslimah. Kemudian beliau, inna as-salah fil mar'ati salahuha ma'a rabbiha bi husni wa husni taqarrubi ilaihi wal muwadhabatu ala ibadatihi fa inna hadha as-salah wa tilkal istiqamah hiya sirru sa'adatiha wa sirru falahiha wa sirru tawfiqiha fi hayatiha kulliha bima fi dhalika hayatuha az-zawjiyah wa salahu auladiha wa dhurriyyatiha wa aishiha al-aish al-mubarak al-hani. Kata Habib Allah, sesungguhnya pondasi dasar kebaikan bagi seorang wanita adalah ketika dia memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar. Kalau dia ingin pada kehidupan tangganya banyak kebaikan, keberkahan, selalu terselesaikan dari masalahnya di tengah keluarganya, maka perbaiki hubungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Jelas. Ada masalah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang tidak beres pada kehidupan tangganya, pada putrinya, perbaiki hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Bi husnihi, yaitu dengan memperbaiki ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husni taqarrub ilaihi, yaitu dengan dia memperbaiki
hubungan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ibadatihi, dan dia harus menjaga terus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jangan nanti dapat masalah baru mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada yang diinginkan baru mau beribadah. Nanti ada sesuatu yang ingin dia lakukan baru mau beribadah, baru dia mau perbaiki ketaatannya. Tidak, tapi pada setiap kondisi dan keadaan, dalam keadaan beribadah, jaga ibadah itu, ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat masalah, Allah Subhanahu wa taala, maka selalu dia ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna shalah, maka sesungguhnya kebaikan dan dia itu adalah rahasia dari ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah rahasia dari kebahagiaan dirinya. Itu juga rahasia dari taufik untuk dirinya pada kehidupannya. Jelas ya? Pada seluruh sendi-sendi kehidupannya. Baik dia sudah menikah ataupun belum menikah. Kalau dia sudah menikah, maka itu akan memperbaiki kebahagiaan hidup di dalam rumah tangganya. Jelas ya? Jadi kalau ada yang belum menikah, oh jangan berpikiran, ini kan untuk wanita yang sudah menikah saja. Kalau kita santai-santai saja dulu. Masih banyak yang harus dilakukan, masih banyak yang bisa dilakukan. Tidak. Jelas ya? Seorang wanita, kalau dia ingin selamat, baik kehidupannya, maka harus perhatikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dia perhatikan dalam kehidupan. Kemudian beliau, dan juga ini merupakan dasar yang memperbaiki kebaikan dari putra dan putrinya. Jelas ya? Keturunannya, kehidupannya yang bahagia, yang diberkati, itu semua ketika dia memperhatikan hal tersebut. Jelas ya? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kebaikan, kebahagiaan yang menyeluruh. Segala problem, masalah yang dia hadapi di dalam rumah tangga, maka akan terselesaikan ketika dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya, problem biasanya dihadapi kalau orang yang sudah menikah, masalah pekerjaan. Sudah dijelaskan rumusnya dalam Al-Qur'anul Karim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan ibadah, ketaatan, jauhkan diri kita dari dosa dan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan untuk dirinya solusi jalan keluar, dan dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Jelas ya? Dan rizki itu sifatnya luas. Maka ini harus diperhatikan. Sudah waktu. Kemudian kata beliau, walihada kana mutaakkidan ala man aradat li nafsihi al-khaira wa mutaakkidan ala awliya'il umuri din, ala awliya'il umuri alladhina yuhibbuna li banatihim al-khaira ayunashi'unahunna ala as-salati wal istiqamati wal muhafadati ala al-ibadah wal inayati bi faraidil islam wala siyama salawatul khams wa siyamu syahr ramadan wal kulli ma yu'athiru fi iffatil mar'ati wa syarafiha wa huwa bayanu fi hadzal hadits biqali wa hafizat farjaha. Kemudian beliau hafizallahu taala, oleh maka ini adalah hal untuk ditekankan bagi wanita yang menginginkan kebaikan bagi dirinya, dan juga hal yang ditekankan bagi para wanita, orang tua yang mereka cinta kepada putri mereka kebaikan, yang mereka cinta, senang, bahagia apabila putri mereka tumbuh di atas kebaikan
istiqamah dan menjaga ibadah mereka. Jelas ya? Kalau dia seorang tua, kalau dia menginginkan kebaikan bagi putri-putrinya, maka pasti dia akan mengingatkan mereka untuk menjaga ibadahnya. Ini harus diingat. Jelas ya? Perhatian dengan kewajiban dalam Islam. Terlebih dari apa yang telah dijelaskan tadi, yaitu salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Jelas ya? Jangan dia bergampang dalam hal ini. Jelas ya? Biasanya ya seorang wanita kalau dia tidak belajar dengan baik, maka dia tidak tahu kapan seharusnya dia sudah wajib untuk melakukan sholat atau sudah ada kewajiban puasa pada dirinya. Jelas ya? Oleh sebab ini harus pelajari. Para wali, seorang ayah, seorang ibu harus mengingatkan kepada putri-putrinya. Kalau sudah ada tanda-tanda balik kedewasaan, maka harus berpuasa dan sholat. Jelas ya? Ada seorang anak wanita, dia sudah haid, tapi mungkin umurnya belum 11 tahun. Dianggap sudah 15 tahun, baru ada kewajiban sholat, ada kewajiban puasa. Tapi dia sudah haid walaupun umur tahun, maka sudah wajib untuk dia puasa dan sholat waktu. Jelas ya? Atau sudah ada rambut sekitar kemaluannya, maka ini harus dia ingatkan kepada putrinya. Dia menjaga dari sholatnya. Oleh sebab itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muradakum bis-shalah." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat. Wa hum abna'u sinin, apabila mereka berusia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Mereka apabila sudah berada di usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madadi'i, dan pisah ranjang mereka. Jelas ya? Dibiasakan untuk menjaga sholat, tapi di pukulan yang mendidik, tidak dengan pukulan yang membuat anak itu cacat. Jelas ya? Maka dia jaga tersebut. Dan juga kalau dia inginkan kebaikan bagi putrinya, maka dia akan menjaga, menjauhkan mereka dari segala apa yang bisa menghancurkan kemuliaan, kehormatan dari putrinya tersebut. Wa huwa bayanuhu fi hadzal hadits, dan itulah yang datang penjelasannya dalam riwayat hadis ini. Wa hafidz farjaha, wanita muslimah yang menjaga kemaluannya. Ya, seorang wanita muslimah itu kalau tabiatnya itu dia punya rasa malu. Jelas ya? Tapi ya, kalau kita melihat dari para wanita di masa ini, hampir orang-orang yang berkeliaran di luar yang memakai pakaian-pakaian terbuka menampakkan auratnya sudah tidak malu lagi dengan hal tersebut, sudah terkikis dari rasa malunya. Padahal ini dari keimanan. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah, al-imanu wa sab'una syu'batan a'laha qaulun la ilaha illallah wa matatul adani at-tariq wal haya syu'batun minal iman. Bahwasanya keimanan itu ada 73 cabang. Jelas ya? Sampai 9 cabang. Yang tertingginya adalah ucapan kalimat la ilaha illallah, yang perintahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu itu syu'batun minal iman, bagian dari keimanan. Oleh sebab itu para wanita muslimah harus memiliki rasa malu. Jelas ya?
Jangan dia terpengaruh dengan orang-orang yang tidak menjaga agamanya, tidak memperhatikan dari kewajiban-kewajibannya. Kemudian beliau, wa hifdzu li farjiha amrun yutatallabu minha wa min wali amriha saddal manafid wal wasail allati yakunu bihadzal fasad wa yasulu min khilaliha syarr wa tatada'a min jihati al-atham wal iyadu billah. Dan penjagaan seorang wanita terhadap kemaluannya, kehormatannya adalah yang dituntut darinya dan juga dari walinya, kedua orang tuanya, untuk dia menutup dari segala sarana dan prasarana yang bisa membawa kepada kerusakan. Jelas ya, di masa terbuka dari fasilitas yang bisa menjadikan seorang wanita itu rusak kehormatannya. Maka ini harus ada penjagaan yang ekstra bagi kedua orang tua. Jelas ya, jangan dia terlalu percaya kepada anaknya, kemudian dia tidak terlalu perhatikan. Maka harus dia sekali-kali dilihat dari gerak-gerik anaknya. Kalau pakai, dia pegang, dia cek. Jelas ya, jangan sampai ada hal yang tidak bagus, ada hal yang tidak beres di situ. Ini tanggung jawab dari kedua orang tua. Wa khilali asyar, yang akan muncul dari hal-hal tersebut berbagai kejelekan dan akan mengarah kepada dosa. Jelas ya, perbuatan maksiat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Fa hadza matlabun yang bagilah man aradat li nafsihi al-khaira. Maka ini adalah hal yang amat agung yang semestinya dimiliki bagi siapa yang menginginkan kebaikan pada dirinya. Antunasyi'a nafsaha alaihi, antunasyi'a nafsaha alaihi, untuk dia membangun jiwanya di atas hal tersebut. Tuhafidhu ala taatillah, dia menjaga di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatillah, ibadah kepadanya, wa taqarrubi ilaihi subhanahu wa taala, agar dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bi minas sadidil aqwal, dengan apa Allah Subhanahu wa taala ridhoi dari ucapan amal dan amalan-amalan yang soleh. Thumma idza manna Allah 'alaiha bil kuf'il karim wa zawjil munasib 'alaiha an tattaqiyallaha fihi min awwaliz zawaji wa fi bidayatihi. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada wanita tersebut dari kecukupan dan juga seorang suami yang cocok untuk dirinya, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal kali dia menikah sampai memulai dari perjalanan hidup tanya. Jelas ya? Kalau dia punya rezeki yang cukup, diberikan sesuatu yang halal walaupun sedikit, maka dia syukuri hal itu. Dia diberikan pasangan seorang suami yang bisa menerima dirinya apa adanya, jelas ya? Kemudian mampu menjaga ibadahnya, maka dia syukuri. Itu anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan untuk dirimu. Jelas ya? Afla man aslama wa wa kannahu Allahu bima ata. Maka sungguh telah seorang hamba yang berislam, kemudian dia diberi rezeki yang cukup, tidak harus banyak dari materi, dari kemegahan yang dia miliki, tapi cukup sedikit tapi halal, maka itu akan memberikan keberkatan bagi dirinya dan keluarganya. Jelas ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan sifat qanaah untuk dirinya. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita di sore hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita seluruhnya. Yang bertanya? Ya, mungkin kita baca dari sebagian pertanyaan. Apakah ketika seorang istri mengikhlaskan suaminya menikah lagi, apakah itu juga sebagai bentuk ketaatan kepada suami, dan bolehkah mengharapkan pahala dari hal tersebut? Ia diharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal itu. Jelas ya? Tapi hal-hal yang seperti ini dia tentu harus dia pertimbangkan dengan matang, dengan baik. Jangan sampai semangat saja di awalnya, kemudian setelah menikah suaminya
Yang kedua, barulah muncul dari hal-hal yang tidak baik. Maka sebelum dia lakukan atau dia menikah suaminya tersebut, maka dia pertimbangkan dengan matang, dengan baik dari sisi agama dan dari sisi kehidupan tangganya yang berkaitan dengan dunianya. Jelas ya, dan ini nanti akan ada penjelasannya untuk hal-hal yang berkaitan dengan hal ini. Jelas ya? Diingatkan saja ya suaminya dengan cara yang baik. Jangan sampai hanya ya semangat saja. Sudah terlalu banyak dari kenyataan atau bukti yang terjadi, ujung-ujungnya disuruh memilih yang pertama atau yang kedua. Dan ini tidak menambah kebaikan, justru menambah hal-hal yang tidak baik. Jelas ya? Pelajari dulu ilmunya, baru melakukan sebuah ibadah. Nah, ini sama ya pertanyaan tentang poligami. Ya, seorang suami ketika dia ingin menikah untuk yang kedua kalinya atau yang ketiga atau yang keempat, itu haknya. Jelasnya tidak ada urusannya dengan istrinya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tapi itu yang saya katakan tadi, harus dia pertimbangkan dengan baik. Dia pertimbangkan segala sesuatunya. Karena ya seorang yang menikah itu niat awalnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia merasakan ketenangan dan semakin cinta kepada istri-istrinya. Tapi maksud ini tidak tercapai dan justru akan membawa hal yang tidak baik, mudarat, kerusakan, maka jangan dia jadikan ya itu sebagai bahan percobaan. Jelas ya? Ini harus dia pertimbangkan dengan baik. Ini juga akan membawa hal yang tidak baik bagi dakwah. Orang-orang akan menuduh dengan sesuatu yang tidak baik dengan agama Islam. Ada yang menikah kemudian cerai, menikah lagi, cerai lagi. Orang-orang akan melihat ini pakai jubah, pelihara janggut, tapi kawin cerai. Ini kan tidak bagus. Ini akan membawa tuduhan yang tidak baik dalam agama. Oleh sebab itu, hal yang baik dengan yang berkaitan dengan hal yang seperti ini. Ya seorang istri dia nasihati ya suaminya. Dia bahwa kalau dia ingin menikah konsultasi dulu sama ustadz yang dia percaya. Jelas ya? Jangan asal ya bertindak saja. Ya, ini nanti ya yang tentang mencat rambut. Ini ada pembahasannya nanti di Tanbihat al-Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat. Itu di pelajaran Al-Ustaz Abu Darda hafizallahu taala. Nanti ditanyakan kepada beliau. Jelas ya? Ada yang lain? Tapi ini nanti kalau lewat pembahasannya kita akan singgung untuk hal tersebut. Tapi yang jelas kalau saya sendiri itulah hal yang ya, tidak diperbolehkan. Jelas ya? Ada yang lain? Tidak ada ya? Mungkin sampai sini dulu. Ya, semoga apa yang kita dengarkan ini memberikan manfaat bagi kita seluruhnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gandakannya, dan selalu memberikan istiqamah kepada kita untuk belajar, mengamalkan dari apa yang telah kita pelajari sampai kematian itu datang kepada kita. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.